saya Naomi R. Semorangkir dengan NIM 2303044 dari kelas B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi hewan unggas yang merupakan tugas praktikum anatomi fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidiansari, SPT, MP, IPM. Di sini saya akan menggunakan ayam broiler yang akan saya gunakan nantinya. Yang pertama ini ada bagian-bagian yang terdiri dari unggas. Yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua kolum atau leher, yang ketiga trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau bagian sayap, yang kelima ada ekstremitas posterior atau bagian kaki, dan terakhir kaudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan juga bulu pada unggas. Yang pertama itu ada plumae. Ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kalamus atau bagian yang melekat pada tubuh unggas. Yang lalu ada rachis dan vesilium dan juga barbulae. Yang kedua ada bulu plumulae. Ini mirip seperti plumae tapi lebih kecil. Bulu ini lebih pendek, dan yang bulu terakhir adalah bulu piloplumae, yaitu yang memiliki bentuk seperti pohon beringin kecil yang terdapat pada bagian barbar dan pada ujung bulu tersebut. Baiklah, saya akan membahas tentang caput atau kepala. Nah, caput ini terdiri atas rostrum atau paru. Paru terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas disebut maksila dan maksila atau rahang atas. Yang kedua ada mandibula atau rahang bawah. Lalu ada nares anterioares atau lubang hidung. Lalu ada cerah, yaitu benjolan pada paru. Lalu ada organon visus atau mata, porus acousticus, sternus atau lubang telinga. Selanjutnya ada cervix atau leher. Cervix ini menghubungkan antara caput dan juga bronkus atau badan. Bronkus ini ditutupi oleh bulu. Bulu unggas terdiri dari 5 bagian. Yang pertama rectrices, yaitu bulu yang menyelimuti badan pada unggas. Yang kedua ada rectrices, bulu yang menyelimuti bagian ekor. Lalu ada remiges atau bulu yang menyelimuti sayap. Lalu ada paraphyseterum atau bulu yang menyelimuti bahu daripada unggas. Lalu ada alespuria, yaitu bulu halus yang ada pada bagian sayap. Bagian selanjutnya ada ekstremitas anterior atau bagian sayap. Ekstremitas ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada homerus, radius, ulna, oscar carvalia, carpum tarcapus, dan yang terakhir ada digiti. Bagian selanjutnya adalah yaitu bagian ekstremitas posterior. Terdiri atas 6 bagian, yaitu femur atau tulang paha. Yang kedua ada patella atau tulang liput kecil. Lalu ada tibiotarsus, lalu ada fibula, tarsometarsus atau bagian bawah kaki yang menonjol. Lalu ada phalanges atau jari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian pencernaan dari unggas. Sistem pencernaan unggas dimulai dari capumoris atau mulut, lalu lanjut ke esophagus atau kerongkongan, lalu selanjutnya ke crop atau tembolok yang berguna sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, lalu ke proventriculus, lalu ke ventriculus, di mana ventriculus disebut juga lijar yang berguna untuk tempat untuk menghaluskan makanan dan masuk ke dalam pankreas. Lalu ada intestinum tenue atau usus halus, di mana ada 3 jenis, yaitu
duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu kembali ke kolon atau seka yang sebagai tempat penyimpanan kotoran sementara, dan berakhir di kloaka yang sebagai tempat kotoran pada unggas. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Sistem pernapasan unggas dimulai pada nares atau lubang hidung, lalu ke kapung oris atau mulut, lalu ke glotis, yaitu lubang yang terdapat pada lubang hidung sebelum laring. Sebelum lanjut ke laring, lalu lanjut ke bronchiolus atau cabang ke paru-paru, lalu pulmo atau paru-paru. Sistem urogenital pada unggas. Sistem urogenital pada unggas adalah pertama ren atau ginjal yang berwarna merah yang terdapat pada kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan tambahan, yaitu ada hati atau hepar yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah, metabolisme, detoksifikasi, dan penyerapan vitamin. Yang kedua ada limpa. Limpa berfungsi untuk menggabungkan sel darah merah yang sudah tua oleh makrofag di pulpa merah dan limfosit poiesis di pulpa putih. Lalu MP2 atau vesika pelea yang berfungsi mengelmusikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cor atau jantung. Jantung unggas terletak di bagian ventral toraks yang dikelilingi oleh lobus hepar. Vaskularisasi menuju atrium dexter pada unggas melalui 3 vena cava, yaitu vena cava cranial, dexter et, sinister, dan vena cava caudalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf, di mana yang terdiri atas cerebrum, cerebellum medulla oblongata, dan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga video saya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.